Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Furistasari dari kelas 4A. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai mitigasi bencana banjir. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata banjir ya. Nah, banjir merupakan peristiwa yang terjadi akibat meluapnya air di suatu daerah dalam waktu tertentu. Nah, salah satu contoh kasus yang terjadi adalah bencana banjir di Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022. Hujan lebat yang terjadi selama 3 hari 3 malam telah menyebabkan meluapnya sungai, genangan air di jalan, dan melanda pemukiman warga. Banjir ini bukan yang pertama kali terjadi, namun banjir kali ini cukup mencapai tingkat yang tinggi, di mana ketinggian air mencapai 1 meter di beberapa daerah, sehingga akses transportasi tidak dapat dilalui dikarenakan arus air yang cukup deras. Air menggenangi rumah-rumah, sawah, dan sekolahan sehingga pembelajaran terpaksa diliburkan. Informasi dari warga setempat, sudah ada petugas yang keliling memantau kondisi, namun belum ada bantuan yang diberikan dari petugas tersebut. Sehingga kepala desa dan warga setempat yang berada di daerah yang tidak terendam banjir saling membantu dengan membuat dapur darurat dan membagikan makanan ke warga yang terendam banjir. Banjir tadi disebabkan karena curah hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat sehingga menyebabkan peningkatan aliran air di sungai dan saluran drainase. Dalam video tadi, banjir yang terjadi disebabkan karena hujan yang tak berhenti selama 3 hari 3 malam sehingga air sungai meluap dan menyebabkan banjir. Yang kedua, topografi. Daerah dengan topografi datar cenderung lebih rentan terhadap banjir karena air sulit mengalir ke daerah yang lebih rendah. Hal ini karena Desa Kaliwungu Lor berada di daerah pesisir yang topografinya cenderung datar sehingga air membutuhkan waktu lebih lama untuk surut. Yang ketiga, saluran drainase yang kurang baik seperti tersumbat sampah sehingga tidak dapat mengalirkan air dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan air sehingga air pun naik ke daerah pemukiman dan naik ke jalan-jalan. Banjir yang terjadi dapat menyebabkan beberapa dampak sebagai berikut. Dampak kesehatan yang pertama menimbulkan penyakit airborne dan waterborne seperti diare, kolera, leptospirosis, dan demam tifoid yang disebabkan karena pencemaran air minum dan sanitasi yang buruk. Yang kedua, menimbulkan penyakit kulit seperti infeksi kulit, dermatitis, dan jamur. Yang ketiga, dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada korban yang rumahnya tergenang. Juga bisa menyebabkan kelelahan akibat bersih-bersih rumah. Banjir seringkali mengakibatkan korban jiwa yang menghancurkan komunitas dan mengakibatkan trauma pada keluarga dan masyarakat. Banjir juga menyebabkan gangguan pada pendidikan sehingga mengganggu proses pembelajaran dan dapat merusak fasilitas sekolah. Adapun dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti kerusakan pada infrastruktur, fasilitas, dan harta benda milik warga, serta gagal panen dikarenakan sawah yang tergenangi banjir sehingga berdampak pada perekonomian penduduk setempat. Dan dampak lingkungan yang terjadi seperti kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Banjir dapat merusak ekosistem air tawar, hutan, dan lahan basah, mengancam flora dan fauna, dan mengganggu keseimbangan ekologi. Banjir juga dapat mencemari lingkungan dengan limbah domestik, limbah industri, bahan kimia berbahaya, dan limbah padat yang memiliki dampak jangka panjang. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, berikut adalah upaya pencegahan atau mitigasi bencana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan sistem drainase dan saluran air untuk memastikan aliran air yang lancar.
Yang kedua, membangun infrastruktur yang tahan terhadap banjir seperti tanggul, jaringan pengendalian banjir, dan sistem pengalihan air. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir dan langkah-langkah pengurangan risiko banjir, serta melakukan kampanye edukasi mengenai tindakan pengamanan, pengungsian, dan praktik keamanan selama banjir. Yang keempat, mengetahui tanda-tanda banjir, informasi bencana, dan himbauan pemerintah. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai. Yang keenam, mematikan arus listrik di rumah sebelum air bertambah tinggi. Yang ketujuh, menyimpan dokumen penting dalam tas siaga bencana. Dan yang kedelapan, tidak membangun bangunan di sekitar saluran air atau sungai. Berikut adalah peran Kesmas dalam manajemen bencana banjir. Nah, itu tadi adalah upaya pencegahan atau mitigasi pada bencana banjir. Marilah kita bersama-sama membangun kesadaran, kesiapsiagaan, dan ketahanan dalam menghadapi bencana banjir serta dampak dari bencana banjir. Jadikanlah keselamatan diri dan keselamatan sesama sebagai prioritas utama. Sekian video mitigasi bencana dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.